Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah pagi ini kita dipertemukan lagi oleh Allah untuk mengikuti pengajian rutin kita yang insya Allah setiap hari Selasa hingga Jumat, dan kemarin saya berhalangan hadir. Hari ini insya Allah kita mulai ya. Tadi kita sebelum kita mulai, kita sapa-sapa dulu ya. Tadi sudah hadir S. Wibowo tadi ya. Mudah-mudahan benar bacanya. Kemudian Mbak Eti Surya 71. Kemudian Pak Munif juga sudah kelihatan hadir, alhamdulillah. Kemudian Revening Ayu sudah bergabung juga, alhamdulillah. Terima kasih Mbak Eti Surya 71 ya. Mudah-mudahan berkah selalu. Kemudian Pak Munif, Assalamualaikum, hadir Ustadz. Alhamdulillah. Gimana Pak Munif? Sehat Pak? Kemudian Babe juga sudah hadir nih. BAM. Babe gimana Be? Sehat Be? Oke Babe, terima kasih. Semoga sehat selalu. Pak Munif, alhamdulillah. Ustadz, mudah-mudahan selalu sehat ya Pak Munif ya. Pak Hamid Auni juga sudah bergabung, mudah-mudahan istiqomah. Pak Tabrani juga sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Pak Tabrani. Bahan ya Babe, minal aidin wal faizin guru, Masya Allah, amin. Terima kasih Babe, mudah-mudahan sama-sama ya Babe ya, mudah-mudahan selalu diterima amal-amal baiknya, amin. Nah ini beliau Mbak Ayu Musrifah, dari mana aja nih Mbak Ayu, lama nggak jumpa nih Mbak Ayu nih. Mudah-mudahan kesibukan Mbak Ayu berkah ya. Babe, terima kasih Babe, semoga Babe sehat selalu ya, dan berkah rizkinya begitu. Kemudian Azkia, Azkia juga sudah bergabung, mudah-mudahan bisa istiqomah. Kang Dendo juga sudah kelihatan bergabung. Kang Dedi Rustandi, Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kang Dedi sudah di tempat kerja jam segini ya, Masya Allah. Benar Pak Ahmad, selalu sehat Ustadz. Siap, alhamdulillah selalu sehat. Oke. Kang Dendo, Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat Kang Dendo. Mudah-mudahan Kang Dendo sudah sehat seperti sedia kala. Oke. Babe, terima kasih Babe. Kang Dede Rustani, alhamdulillah udah Pak Yai, Masya Allah. Sudah di tempat kerja tapi masih sempat ya ngaji, Masya Allah. Kang Dede, alhamdulillah Yai. Kang Dede tinggal dikit lagi, Masya Allah. Kenapa ditinggalin dikit lagi? Tuntasin Kang Dendo sehatnya ya, mudah-mudahan saya doakan sehatnya sempurna. Time Isbar juga sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Tabarakallah. Amin. Time Isbar ya, tidak melipir tampaknya hari ini. Umu Ihsan juga sudah hadir. Bu Hajais, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Hadi Waluyo juga sudah hadir. Assalamualaikum Pak Yai. Assalamualaikum Derek Ngaus. Waduh, siapa tadi kelewat. Time is pakai emot. Pak Sabarsa 78, Masya Allah. Oh, libur panjang. Bunda apa juga hadir ternyata ini. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bunda apa, mudah-mudahan sehat selalu ya. Masya Allah, si Akmar nih rupanya tambah semangat, alhamdulillah. Kemudian tukang bubur juga sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak Yai, mangga sama-sama tukang bubur. Pak Azari Tolib juga sudah kelihatan dari Malaysia ya, mudah-mudahan istiqomah. Pak Ahmad Rifai, nah beliau selalu mendoakan biasanya. Alhamdulillah Yaiku, live kembali, semoga tetap sehat, semakin sejahtera, amin. Itulah bedanya Ahmad Rifai, Masya Allah. Kemudian Pak Azari, alhamdulillah sehat. Kang Akung juga sudah hadir. Assalamualaikum Pak Ustadz, semoga sehat selalu Ustadz. Amin Kang Akung, do anak.
Terima kasih Kang Agung. Kang Denny Rustandi selalu menyempatkan mengaji karena rumaos janten jalmi bodoh. Subhanallah. Masya Allah Kang Deddy, mudah-mudahan Allah berkahi dalam pekerjaannya, rizkinya, kesehatannya, umurnya, dan lain sebagainya. Amin. Kemudian Pak Haji Anwar Bogor juga nyimak sehat yai, berkah ilmunya. Amin. Pak Haji Anwar mudah-mudahan sehat selalu ya. Bunda Akfa amin. Terima kasih Pak Ustadz. Semoga sabar ya Pak Ustadz. Insya Allah Bun ya, Masya Allah. Begitulah Bun. Oke. Tidak hanya saya yang sabar. Bundanya juga harus sabar nganternya. Mondar mandir, mondar. Oke, Tem Iswar. Oke, Tem. Kita lanjutkan ya. 2 menit lagi lah ya. 2 menit lagi untuk sapa-sapa. 2 menit lagi. Pak Mas Duki juga sudah hadir. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Bahrudin Rina juga sudah menyapa kita. Kalimantan Barat. Kemudian Kang Ube. Kang Ube, Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Hamid 60. Assalamualaikum Pak Yai. Jempol mohon bergabung. Siap. Pak Hamid sehat selalu Pak Hamid ya. Berkah umurnya. Pak Bahrudin Rina, Assalamualaikum Pak Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat selalu Pak Bahrudin ya. Hari ini boleh sarapan. Pak Edi Mustafa juga sudah hadir. Alhamdulillah. Pak Bahrudin Rina. Pak Edi Mustafa. Nok Muznah juga sudah hadir. Assalamualaikum, izin ikut ngaji ya, mangga. Nok Muznah ya, istiqomah. Alhamdulillah, mudah-mudahan berkah. Pak Hamid 60, amin. Mbak Uti Tanaya mana nih? Bu Wiwin mana nih Bu Wiwin? Masya Allah, kayaknya ketiduran nih. Kemudian Nok Muznah, amin. Iya, Mbak Ayu gimana nih Mbak Ayu nih? Suaranya Mbak Ayu, Masya Allah. Pak Bahrudin Rina, tadi udah sarapan, tinggal ngajinya, Masya Allah. Iya, oke. Bu Mimi Priuk juga sudah hadir. Mbak Uti Janiwa, nah ini beliau. Mbak Uti Janiwa tuh Mbak Solihah ya. Pak Solihah 35. Assalamualaikum Yai. Alhamdulillah bisa bergabung lagi ngaji. Masya Allah. Terima kasih Mbak Uti. Kemudian Bu Maisaro Anaja, Assalamualaikum Ustadz. Cirebon hadir Pak Ustadz. Semoga sehat. Amin. Amin Bu Mae ya. Sehat selalu Bu Mae. Bu Mae pun demikian ya. Kemudian Pak Muhdori. Halaman berapa Yai? Makolanya masih ketiga dari bab ke-9. Itu aja ya Pak ya. Halamannya nanti berbeda kalau kitabnya berbeda. Begitu. Azhar Abdullah juga sudah bergabung. Ah ini Azhar Abdullah nih. Biasanya paling awal nih beliau nih. Kemudian Pak Tito Torangga, izin ikut ngaji Pak Ustadz. Siap. Ini siapa nih? Assalamualaikum Pak Ustadz. Sehat selalu ya Ustadz. Aduh siapa nih? A. Azhar Abdullah. Oke. Mudah-mudahan sehat selalu ya. Ya sudah selesai. Jam 7:11 ya. Nanti kita sapa-sapa lagi di tengah. Siapkan referensinya ya. Ada di Fathur Rabbani hari ini insya Allah ya. Kita siapkan Fathur Rabbani insya Allah. Kalau tidak salah ini ya Nok Musna ya. Kalau tidak salah ini nih. Azhar Abdullah, terima kasih. Abi Arsyad. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbish rahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim. Ayo kita mulai sekarang ya. Nanti kita sapa-sapa lagi sambil berjalan. Oke, Pak Anwar, Pak Anwar, Pak Budi Manunggal, Pak Asep. Oke, banyak yang gabung ya, mudah-mudahan berkah.
Azhar Abdullah nih. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu lana. Amin ya rabbal alamin. Itu sapaan beliau ya. Azhar Abdullah. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma a'wanu. Nah, kita tetap ya bacanya isim ghairu munsharif. Walaupun ada yang baca a'wanun begitu. Bu Mimi juga hadir, alhamdulillah. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullah. Nah, kemudian Fatima Kaina. Apal saya nih, siapa dia Fatima Kaina? Pasti HP-nya baterainya habis. Jadi pakai yang bocil, Masya Allah. Mbak Erlina. Oke. Sehat selalu Mbak Erlina ya. Masya Allah. Oke ya, kita lanjut ya. Wa amma a'wanu fahuwa sahibus sultani. Nah, itu kan ketawa kan. Gimana kabarnya Mbak Fatima Kaina? Jadi saya panggilnya Mbak Fatima. RA Wazir juga hadir, alhamdulillah. Babaji juga sudah hadir. Salam. Yai mulai nyimak sambil ngupi. Sambil ngupi. Masya Allah. Mudah-mudahan seger ya setelah ngopi. Hade lanjutkan Pak Ustadz. Siap. Kita lanjutkan. Oke Mbak Erlina. Alhamdulillah Pak Ustadz. Masya Allah. Jadi wa amma a'wanu fahuwa sahibus sultani. Ingat ya, jadi amma itu adalah huruf syarat wa tafsil, begitu Kang Akung. Jadi bakal ketemu mubtada dan menjelang khobarnya ada fa robitoh sebagai penyambungnya. Robit itu maknanya nyambung ya, boleh begitu ya, mengikat. Siapa Ustadz Kang Akung, Masya Allah. Luar biasa nih Kang Akung ya, Masya Allah. Jadi amma huruf syarat wat tafsil. A'wanu mubtada yang dirofakan dengan doma karena isim ghairu munsharif. Pak Idin Rudiansa juga hadir, alhamdulillah. Assalamualaikum. Hadir Pak Ustadz. Siap Pak Idin, mudah-mudahan berkah ya Pak Idin, mudah-mudahan berkah umurnya, berkah rizkinya dan berkah segala-galanya. Begitu Pak Idin ya, mudah-mudahan ya. Jadi a'wanu mubtada yang dirofakan dengan doma. Kurang gede nggak nih tulisannya? Saya gedein ya. Nah begitu. Oke. Bu Wiwin kemana ini Bu Wiwin? Masya Allah. Sang dermawan kita juga belum hadir nih. Sepertinya nggak tahu ada live. Biasanya, aduh saya nggak tahu Pak Ustadz. Kirain nggak live begitu. Oke hadir, belajar dulu Pak Ustadz. Siap. Belajar dulu. Pak Subagio juga sudah hadir, alhamdulillah. Kang Dendo sudah saya colek Yai. Oh Masya Allah. Aduh, dicolek ya. Mbak Uti, siap Mbak Uti ya. Jadi amanya adalah huruf nasab. Huruf syarat wat tafsil ya. A'wanu mubtada yang dirofakan dengan doma karena isim ghairu munsharif. Oke, Tuan Guru Jumana. Assalamualaikum, Medan hadir. Masya Allah. Siap Medan ya, mudah-mudahan istiqomah. Kemudian Mbak Ana Fathah. Maaf lahir batin tad. Siap. Sama-sama. Ya, Bu Irma juga sudah hadir. Assalamualaikum Afwan Ustadz dalam perjalanan ke Palu. Masya Allah. Sinyalnya agak susah. Oh gitu ya, mudah-mudahan sehat selalu fi amanillah. Mudah-mudahan Mbak Irma fi amanillah. Abah Oji juga sudah hadir, alhamdulillah. Sehat Mbak Oji ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullah. Jadi fa-nya adalah robitoh. Ya, jadi setiap amma huruf syarat wa tausil ketemu mubtada dulu, baru menjelang khobarnya itu diawali dengan fa robitoh. Ya. Mana khobarnya? Mbak Irma syukron Ustadz ya. Huwa domir munfasil, kalau di awal dia menjadi mubtada maka depannya dibaca khobar sohibu, khobar yang dirofakan dengan doma wa huwa mudhof, as-sultani mudhof ilaih yang dicirikan dengan kasroh. Jadi
Huwa sahibus sultani ini adalah kalimat. Nah, kalimatnya sebagai khobar dari a'wanu begitu ya. Jadi kalau saya baca amma a'wanu fahuwa sahibus sultani ini satu kalimat. Nah, isinya mubtada dan khobar, cuman khobarnya berbentuk kalimat yang diawali dengan mubtada lagi begitu ya. Nah, ini artinya paten. Jadi kalau isim itu tidak bergerak. Isim itu benda, ya, tidak bergerak. Nah, jadi maknanya itu paten ya. Jadi akwan itu tugasnya ya itu terus gitu. Oke, Pak Soleh, Pak Soleh Muhammad, mudah-mudahan istiqomah ya. Nah, begitu ya. Jadi akwanu, nah ini anak iblis yang ketiga ya. Apa ini? Izin ikut ngaji Ustadz. Apa ini? Pak Asad. Pak Asad ya, mudah-mudahan benar nih. Tulisannya kecil banget. Pak Asad. Bu Rati juga ternyata hadir, Bu Ratu. Masya Allah. Assalamualaikum. Hadir. Izin nyimak Pak Ustadz. Siap. Hadir juga Bu Ratu ternyata ya. Oke, jadi anak iblis yang ketiga ya. Yang pertama itu zalitun atau zalanbur begitu kan ya. Dan yang keduanya wasin dan yang ketiganya adalah akwan. Nah, ini namanya akwan adalah anak iblis yang ketiga. Apa tugasnya? Fahuwa sahibus sultani. Nah, itu tugasnya adalah sahibus sultani. Pak Siron, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Pak Siron ya. Kemudian Saikis santri Ploso hadir, Masya Allah. Mbak Ella Badri juga hadir. Assalamualaikum Ustadz, telat. Insya Allah mudah-mudahan sehat selalu Mbak Ella ya, dan tidak tergolong telat. Oke ya, jadi sohibus sultani. Sohib itu yang empunya. Ya, sultan itu bisa diartikan raja. Berarti maknanya mempunyai kekuasaan. Ya, bisa paling tinggi adalah presiden, bisa turun lagi adalah gubernur, bisa turun lagi adalah bupati, bisa turun lagi adalah Pak Camat, bisa turun lagi kepala desa, bisa turun lagi Pak RW, bisa turun lagi Pak RT, bisa turun lagi kita kepala rumah tangga, bisa turun lagi ibu rumah tangga. Nah itu, jadi semuanya kena ini. Ya, jadi sultan di sini kena semua, begitu ya. Oke, Pak Ucik, assalamualaikum Ustadz, izin nyimak, monggo. Hans Rojo, assalamualaikum, waalaikumsalam. Nyimak Ustadz, siap. Hans Rojo, mudah-mudahan istiqomah ya. Oke Pak Siron, terima kasih Nok Musna, kena semua, bahaya banget, betul. Jadi sultan ini dari mulai presiden, kemudian gubernur, kemudian bupati, camat, kepala desa, kepala RW, RT, kemudian kita kepala rumah tangga laki-laki dan istri adalah kepala anak-anaknya. Kepala anak-anaknya. Nah itu, jadi semuanya kena ya. Mudah-mudahan kita tergolong orang yang diselamatkan begitu. Bagaimana caranya akwan itu mempengaruhi kita? Nah itu. Bagaimana caranya akwan mempengaruhi kita? Nah maka kita lihat berikutnya. Pak Ahmad Azhari, oh, Ustadz Azhari ya. Terakhir ibu rumah tangga, betul hakikatnya itulah ibu segalanya. Betul Pak Ustadz, siap. Begitu, begitu Ustadz. Ya, Ustadz Azhari ya. Oke, Mbak Uti. Oke, amin. Pak Soleh Muhammad. Assalamualaikum Pak Ustadz. Dari Tuban, Jatim. Masya Allah. Mudah-mudahan istiqomah ya Pak Soleh ya. Kemudian Andromeda. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam. Andromeda. Mudah-mudahan istiqomah. Ya. Jadi kena semua Ustadz. Ya, Ustadz Azhari ya. Gitu. Bagaimana dia melakukan aksinya? Nah, begitu ya. Mbak Evi Selvia, assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jiman Bukit Tembaga, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan istiqomah ya. Oke, jadi bagaimana caranya dia memberikan aksinya?
Ya, melontarkan aksinya gitu. Negeri impian 1 dan 2 tad, siapa namanya? Oh, nomor 1 namanya Zalitun. Ada juga yang menyebutnya Zalanbur gitu. Jadi sebagian ulama menyebutnya anak pertama iblis itu Zalanbur ya. Itu. Yang kedua adalah Wasin. Kalau Zalanbur tugasnya itu menguasai pasar gitu. Kemudian tugas yang keduanya adalah merusak rumah tangga. Ya, diawali dengan merusak, memberikan informasi yang buruk kepada suaminya, kepada anak laki-lakinya tentang keluarganya. Itu kemarin pembahasannya ya. Kalau pengen jelas, lihat YouTube saya, YouTube yang sebelumnya ya. Oke, kemudian kalau wasin tugasnya adalah mempengaruhi ketika seseorang mendapat musibah, agar musibah yang dialaminya dia tidak terima gitu, tidak ridho dengan sesuatu yang menimpa dirinya. Padahal sesuatu yang menimpa dirinya diundang oleh dirinya. Ingat ya kemarin ayatnya itu. Begitu. YouTube-nya MT Baris. MT hurufnya besar, kemudian titik, kemudian B-nya besar, A-nya 2, ba, kemudian RI Z, Baris, gitu. Itu Pak Andromeda ya, insya Allah boleh dibuka. Itu kemarin sudah di-upload di YouTube. Pak Rey, Masya Allah Pak Rey, kemana aja nih Pak Rey? Sehat Pak Yai? Maaf baru hadir, Masya Allah Pak Rey. Perasaan lama banget nih Pak Rey baru gabung lagi. Terima kasih kopinya Pak Rey, mudah-mudahan berkah selalu Pak Rey ya, Masya Allah. Yuk, terima kasih Pak Rey ya. Kita lanjut ya. Jadi bagaimana aksinya dia? Ya, anak ketiga dari iblis yang bernama Akwan, gitu. Panjiwira, hamdalah sudah saya subscribe ya, alhamdulillah. Terima kasih Pak Panji Wira, mudah-mudahan berkah selalu ya. 433, itu YouTube saya ya, mudah-mudahan bisa dilihat. Jadi dari live ini saya upload di YouTube ya, mudah-mudahan bisa mengingatkan kembali ya, bisa untuk mengulang lagi gitu. Nah ini dia, jadi fa-nya adalah fa istiqnab ya. Kemudian depannya dibaca fi'il mudore, fa'ilnya huwa, nah, kembali ke akwan begitu ya. Hu-nya domir mutasil sebagai maf'ul bih. Jadi domir mutasil kalau nempel ke fi'il dia menjadi objek, menjadi maf'ul bih. Ya, maka dibaca zayyana yuzayyinu, ya, menghias maknanya. Jadi fayuzayyinuhu, nah begitu. Jadi yuzayyinu fi'il mudhari dengan fa'ilnya huwa kembali ke akwan, anak daripada iblis ya. Kemudian hu-nya domir mutasil sebagai maf'ul bih. Pak Abdul Raif memposting ulang, terima kasih. Pak Ray, salam silaturahim semua, sehat dan berkah selalu untuk semua. Amin Pak Ray. Lama nih Pak Ray ya. Kemana nih Pak Ray ini ya. Mudah-mudahan kesibukannya berkah Pak Ray ya. Jadi yuzayyinu fi'il mudhari dengan fa'ilnya huwa, hunya domir mutasil sebagai maf'ul bih. Pak Barudin amin Pak Ray. Itu Pak Barudin mengaminkan. Bi-nya huruf jer. Nah, bil begitu ya. Bi huruf jer. Nah, maka depannya dibaca mazolimi. Nah, jadi bil mazolimi. Nah, awas ini. Jadi akwan ini tugasnya dia menghiasinya. Berarti menghiasi kita. Nah, jadi fayuzayyinuhu, hunya kembali ke as-sultan. Nah, sultannya tadi bisa seorang presiden, bisa seorang gubernur, bisa seorang bupati, bisa seorang camat, bisa seorang kepala desa, bisa seorang RW, bisa seorang RT, bisa kita sebagai suami, dan bisa juga istri ya sebagai pemimpin di rumah tangganya ya, untuk anak-anak dan suaminya ya. Bisa nggak dia mengurusinya dengan tidak dibarengi atau dihiasi dengan akwan
Nah, begitu ya. Abdul Ghafur, manfaat berkah barokah, amin. Ya, ini siapa nih? Assalamualaikum, ikutan nyimak Yai. Waduh, udah kelewat namanya nih, boleh diulang ya biar bisa disapa. Masya Allah. Ya, gambarnya merah putih ini, Masya Allah. Oke, lanjut ya. Nah, itulah tugasnya Akwan. Jadi Akwan itu dia selalu ya, selalu menghiasi sultan, nah begitu, bil mazolimi, untuk berbuat zolim. Ingat, zolim itu apa sih? Nah begitu kan ya. Zolim itu meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Contoh, seorang suami seperti seorang istri. Seorang istri seperti seorang suami. Nah, itu namanya zolim. Ya, seorang ibu tidak menempatkan dirinya sebagai ibu dari anak-anaknya. Nah, begitu. Seorang RW pun demikian. Tidak bisa menempatkan dirinya sebagai pemimpin warga. Nah, seperti itu dan seterusnya. Nah, itu namanya zolim. Nah, siapa yang mengotak-atik? Nah, begitu kan ya Kang Dendo. Siapa yang menghiasi bahwa yang dilakukannya itu sepertinya benar. Nah, itulah akwan. Jadi akwan itulah yang mereka, apa namanya, yang dia, bukan mereka ya, dia mempengaruhi kita semua untuk berbuat zolim tanpa disadari. Nah itu yang bahaya. Oke Kang Dindo, njih ya, Masya Allah. Seperti itu, Masya Allah. Makanya kita coba lihat referensinya di Fathur Rabbani. Nah begitu. Pak Rey, Pak Yai mohon doanya rencana menikah dilancarkan dan dimudahkan oleh, Masya Allah. Monggo, monggo. Pak Rey, ya, kapan nih Pak Rey kita undang ya, Masya Allah. Mudah-mudahan kalau deket bisa hadir Pak Rey, begitu. Pak Barudin, Pak Haji Sang Dermawan katanya susah, belum bisa nyambung. Oh, kenapa ya? Kenapa nih Pak Haji Mamat nih? Kayaknya sinyalnya bermasalah nih. Wifi-nya mungkin kayak kemarin saya. Insya Allah di Sukabumi, Masya Allah. Pak Rey, Subhanallah. Kemudian Pak Sherry. Sherry. Apa ini? Hal bro, Fathu Rabaninya. Oh, halaman berapa? Iya, bentar ya Pak ya. Nah itu. Jadi, fayuzayyinuhu bil mazolimi. Ya, kita ulang dulu, kita baca dulu, Pak. Oke. Kemudian Pak Anton Rizal, Pak Antonu Rizal, ajari sampai bisa Bang. Siap, Pak Anton. Oke ya. Kemudian Mbak Ani, Pak Yai, kemarin libur ya, iya wifi-nya bermasalah kemarin ya. Alhamdulillah sekarang sudah beres gitu. Mbak Ani, terima kasih. Pak Ray, terima kasih ya. Yuk kita baca dulu ya biar ingat ya. Jadi wa amma a'wanu fahuwa sahibus sultani. Jadi adapun tugas dari Akwan, maka dia bertugas sahibus sultan, ya, menguasai sultan. Nah, begitu ya. Kita semua adalah sultan. Ingat hadis Nabi. Kullukum ra'in. Nah, ya kan? Kita itu semuanya sultan. Cep Kiki baru hadir, kemana nih Cep? Masya Allah, kok baru saya sapa Cep Kiki, Masya Allah. Sehat Cep? Nah itu ya. Jadi semua kita adalah pemimpin. Begitu. Makanya Akwan ini punya kesempatan. Dan kita jangan beri kesempatan. Itu maksudnya ya. Oke. Artinya baca dari gimana Gus? Maaf nanya. Artinya bacanya dari mana Gus? Oh gitu. Kalau pengen bisa, ada bukunya gitu kan ya. Terus coba kita pahami bukunya. Begitu. Negeri Impian, Kobil tuh, Masya Allah. Ini. Assalamualaikum Abah Yai. Waalaikumsalam. Siapa nih? Aduh udah kelewat nih. Bu Mai juga hadir. Alhamdulillah. Assalamualaikum, hadir Pak Ustadz. Siap Bu Mai. Sehat selalu. Tetap semangat ya Bu Mai ya. Pak Baji, luar biasa ulama. Bisa tahu nama anak-anaknya iblis. Kan alamnya beda. Hampura Yai. Masya Allah. Ya begitu. Ya. Karena
mereka belajar tentang Quran, begitu, dan ada bimbingan, begitu ya. Makanya kita tinggal ngikut. Nah, begitu tugas kita, ya. Jadi orang akan mengenal Rasulnya ketika kita bergabung dengan orang soleh, dan kita akan mengenal Allah ketika bergabung dengan orang-orang soleh, karena orang-orang soleh diberi ilham oleh Allah. Nah, begitu. Kita tugasnya tinggal ngikut aja, Pak. Ya, tinggal ngikut aja. Mudah-mudahan kita masuk bagian dari orang soleh. Makanya ketika disebut oleh Quran orang soleh, ada huruf min di situ. Minas solihin. Gitu kan? Mudah-mudahan kita menjadi bagian. Nah, itu minnya litaba'id. Bagian dari orang-orang soleh. Ya, untuk solehnya kita terbatas dengan ilmunya, makanan kita, sholat malam kita seperti apa, begitu. Ya, makanya ikuti saja apa yang diajarkan oleh orang soleh. Insya Allah kita bagian dari orang-orang soleh. Begitu, ya. Nah, seperti kitab ini. Ya, ini kan yang nyusun adalah Syekh Nawawi, ya. Nah, beliau adalah orang yang dekat dengan Allah, ya. Insya Allah kita tinggal mengikuti saja, begitu. Mbak Evi Selvia, aku mau ngaji lagi Pak Ustadz. Mangga, mangga. Yo, kemudian Pak Anton Nurizal, ajari. Aduh, Pak Anton, boleh Pak Anton ya. Pak Anton nanti hubungi admin, beli bukunya, boleh di privat begitu. Babaji atur nuhun Yai, semoga Yai Allah berkahi kesehatannya. Amin, amin Babaji. Mudah-mudahan Babaji juga demikian ya, sehat selalu. Ya. Saya tadi udah baca ulang, kita coba pahami. Bu Uun juga hadir, alhamdulillah. Yuk kita pahami ya dari rujukannya ya, Fathur Rabbani. Mbak Nur Yasin Arfan, Palembang hadir. Nah, terima kasih Mbak Nur ya. Mbak Nur apa Pak Nur ya? Sebab ada Yasinnya. Yasin Arfan ya, kalau lihat dari namanya insya Allah ini Bapak ya, Pak atau Mas begitu. Tapi monggo barangkali saya salah gitu. Oke, Mancik Suni juga hadir. Alhamdulillah Mancik. Gimana Mancik, sehat Mancik ya? Mudah-mudahan berkah selalu Mancik. Masya Allah. Ayo sekarang kita lanjut ya. Kita coba buka di Fathur Rabbani ya. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah. Nah, sebelumnya ini ada satu kalimat dulu ya dari Fathur Rabbani gitu. Sebentar time iswar ya. Nah ini beliau Bu Wiwin Hidayati. Assalamualaikum, maaf telat ada tamu. Masya Allah. Pantesan Ibu Wiwin kemana ini? Ternyata ada tamu ya. Terus tamunya gimana Bu? Sudah pulang? Mudah-mudahan ya berkah ya. Oke, Asparudin. Tanjung Priok hadir Pak Ustadz. Siap Pak Asparudin. Mudah-mudahan istiqomah ya. Pak Asparudin sering hadir juga alhamdulillah. Oke Bu Win, mudah-mudahan sehat selalu, mudah-mudahan tamunya membawa berkah. Amin. Udah pulang. Gerak gesut apa tuh? Gerak gesut. Masya Allah. Pak Anton ya siap. Jember Jawa Timur hadir siap. Pak Aji, assalamualaikum Ustadz. Derek ngawas Ustadz siap. Monggo Pak Aji. Mudah-mudahan sehat selalu ya. Nah, sebagai apa namanya? Ini ya. Kenapa seseorang itu mudah untuk dirayu, dihias oleh anaknya iblis yang ketiga ini, sehingga berbuat zalim tanpa disadari. Nah itu, kenapa itu? Ya, ternyata kalau menurut Fathur Rabbani, dia itu kurang ikhlas. Ya itu, subhanallah ya. Jadi harusnya istagil. Engkau sibukkanlah bil amalilahu, dengan perbuatan untuk Allah. Jadi apa yang dilakukannya itu hanya untuk Allah. Gitu. Jadi kalau kita melakukannya hanya untuk Allah, gitu, insya Allah, nah begitu, kita tidak akan menemukan kekecewaan. Karena kita hanya bersandar kepada Allah. Ya gitu. Ini untuk menghindari kezoliman yang kita lakukan. Kenapa kita berbuat zolim?
kita pengen mengharap sesuatu. Itu. Coba kalau kita berbuat hanya untuk Allah. Ketika kita seorang suami mencari nafkah, kemudian mendidik anak dan istrinya, tulus hanya untuk Allah. Sehingga ketika tidak sesuai dengan yang kita dapatkan dari istri, dari anak-anak, kita tidak marah. Karena apa yang kita lakukan itu untuk Allah. Gitu. Dan ketika kita sudah mampu melakukan sesuatu untuk Allah, justru Allah akan memberinya sesuai yang kita inginkan. Nah, itu kuncinya. Ya. Jadi, ketika kita menginginkan sesuatu sesuai dengan yang kita mau, sesuai yang kita mau itu kehendak Allah. Jadi, apa yang kita lakukan itu harus untuk Allah. Nah, itu kuncinya. Ya. Kenapa kita timbul kecewa dengan sesuatu yang kita kerjakan sehingga kita berbuat zalim yang dihias oleh anak iblis yang ketiga Akwan? Karena kita menginginkan sesuatu dari sesuatu yang kita kerjakan. Begitu ya. Coba sekarang kita tuluskan bahwa sesuatu yang kita kerjakan itu untuk Allah. Nah, itu namanya istaghil bil amali lahu. Gitu ya. Jadi istagil bil amali lahu. Engkau bersibuk-sibuklah begitu untuk melakukan amal hanya untuk Allah. Nah begitu. Al-Karim Tanaman, Masya Allah. Sehat Al-Karim? Masya Allah nih Al-Karim nih. Ya, istiqomah selalu beliau itu sebetulnya. Cuman kadang nggak saya sapa kelewat gitu Al-Karim ya. Masya Allah. Jadi kalau komen jangan sekali Al-Karim terus, nanti insya Allah saya baca begitu ya. Yang lain juga begitu ya. Jadi jangan sekali, nanti kalau udah kelewat jadi udah. Nah ini dia Pak Ari, Mas Ari Kempes, Kalteng mampir. Nah beliau ini suka mampir. Pak Junaidi Muhammad juga sudah hadir lambat baru masuk Yai Mas. Al-Karim Tanaman, boten nopo-nopo Yai, siap. Tapi kan kalau disapa saya juga jadi tahu gitu Pak Karim ya, Masya Allah. Sehat selalu ya Pak Karim ya. Oke, Pak Anton siap. Nyimak Gus siap Pak Anton. Mudah-mudahan Pak Anton istiqomah ya. Bisa dipahami ya. Nah, jadi kita belajar istaghil bil amali lahu. Engkau bersibuk riaklah untuk Allah. Nah, Musna untuk kelewat nggak apa-apa Yai. Apanya? Udah kelewat nggak apa-apa Yai. Bagian yang lain yang terbaca. Apa itu Nok? Masya Allah. Oke ya. Sekarang kita coba di Fathur Rabbani-nya. Ayo sekarang kita buka Fathur Rabbani. Saya lepas dulu ininya. Nah, majelisnya 55. Time Iswer. Tadi Time Iswer nanyain majelisnya. Nah, majelisnya. Aduh, ini kameranya kena tangan. Nah, ini majelisnya 55 ya. Komennya jika kelewat ya iya. Jika kelewat diulang. Nak musnah ya. Oke Pak Anton, belajar pingin bisa tahu ajaran Rasulullah dan hukum-hukumnya, masalah ikuti ini Pak ya mudah-mudahan. Time is bernun Ustaz. Nah ini beliau Pak Haji Mamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu lana. Amin. Masya ini baru masuk ini Pak Haji nih. Aduh kelewatnya panjang ini Pak Haji. Masya Allah. Itulah sapaan beliau ya. Oke, mudah-mudahan berkah selalu Pak Haji. Masya Allah. Tadi kata Pak Bahrudin, masuknya susah. Masya Allah. Kenapa ini Pak Haji? Cap Kiki amin. Pak Haji Mamat ketinggalan gak bisa masuk. Oh gitu Masya Allah. Pak Hadi Waluyo halaman berapa Pak Yai? Kalau halamannya kita lihat di sini halaman 211 ya. 211. Kalau kitabnya kuning, tinggal lihat majelisnya.
Pak Ari Kempes, ngapunten Yai, minal aidin, sama-sama ya. Amin begitu ya Pak Mas Ari Kempes, mudah-mudahan berkah selalu. Nah ini Pak Barudin ya. Pak Hadi Waluyo boleh. Majelisnya adalah ke-55 ya. Kang Dendo, TikTok lagi sentimen ke Pak Haji. Masya Allah. Ada sentimen juga ya. Yang kuning halaman 91 kata Tem Ismer. Oke, Pak Barudin Dina udah siap. Oke. Pak Rey, Kang Dendo. Oke ya, kita mulai ya. Pak Haji sehat selalu, Pak Haji Mamat. Mudah-mudahan nih, Teh Mimin kemana nih? Beliau nih sibuk kayaknya ya. Oke, mudah-mudahan sehat selalu. Pak Hamid, gimana nih Pak Hamid? Siap? Ustadz Azari siap? Masya Allah. Ustadz Rosmat, mana nih saya lama nih nggak sapa beliau nih. Mudah-mudahan beliau hadir hari ini. Masya Allah. Pak Hamid siap? Masya Allah. Sehat selalu Pak Hamid ya. Kang Deddy Rustandi keterangan istagil tadi dari kitab apa Pak ya? Dari Fathur Rabbani ya. Cuman saya lupa halaman ya. Lupa halaman Kang Deddy ya. Jadi istagil bil amali lahu begitu. Jadi kita itu harus sibuk ya. Tidak boleh diem-diem gitu. Kita tuh harus sibuk. Sibuk dengan amal-amal yang untuk Allah. Kayak Kang Deddy kerja nih, niatkan untuk Allah. Begitu. Jadi tidak akan pernah protes dengan bayarannya. Gitu. Ya, belajar merasa cukup dengan apa yang diberi oleh Allah. Begitu. Ya, karena cukup dan tidak itu bukan nominal. Gitu. Oke, Pak Hamid, kitab kuning 185. Oke, Kang Danus Lubis, Assalamualaikum. Dari Pasaman, Sumber, siap. Masya Allah. Kang Dendi, makasih Pak Yai, supaya kami menyampaikan ke jamaah nggak salah. Sip. Ya, itu dari Fathur Rabbani. Cuman saya lupa Kang Dendi. Ya, nanti kalau udah ketemu saya sampaikan ya halamannya itu ya. Jadi, istaghil, boleh ditulis ya. Istaghil bil amali lahu gitu ya, gitu ya. Oke, jadi kita belajar untuk sibuk dan yang kita lakukan itu lahu, untuknya, maksudnya untuk Allah, sehingga dalam hidup ini tidak pernah kecewa ya, tidak pernah kecewa. Nah, istagil ini time iswar ini istagil bil ikhlasi halaman 88. Nah coba nih bener ini, itu ada yang apal ya, time iswar halaman 88 boleh dibuka dulu, saya buktikan ya. 88 time iswar. Oh tapi time iswar kan kuning ya kitabnya ya, kuning Kang, kuning bukan kan time iswar. Iya kuning, lihat majelisnya aja. Oke, nanti kita boleh dilihat-lihat ya. Sekarang kita masuk dulu ke bab berikutnya. Oke, itu ya. Nanti cari tahu majelisnya, nanti biar dibaca ulang boleh. Nanti saya jelaskan di sini. Gitu time iswar ya. Majelisnya boleh ditulis ya, nanti saya jelaskan. Emang itu bagus sekali ya. Oke, sekarang kita coba majelis ke-55 ya. Sekarang kita mulai dari sini saja ya. Jadi dari majelis ini ada 1, 2, 3, 4, ada 4 baris ya. Ada 4 baris. Pak Haji Mamat sudah ketemu Pak Haji. Nah, ini tulisannya saya gedein dikit. Mudah-mudahan bisa jelas ya. Oke. Cing Ato hadir nggak ya Cing Ato nih? Abah Oji sudah, alhamdulillah. Pak Supri mana ya Pak Supri? Masya Allah. Ustadz Rosmat mana nih? Mudah-mudahan beliau sehat selalu ya. Masya Allah. Ini saya beresin dulu posisinya.
Nah, biar enak. Ini ya. Nah, ini la-nya adalah lanahi. Berarti larangan ya. Nah, ingat. Larangan. Ini dibaca mazid 2. Domirnya anta. Jadi kalau la-nya ini nahi, ketemu domirnya pasti bentuk kedua. Ya, jadi dari anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna. Itu kalau la-nya nahi ya. Karena dia bertemu fi'il mudhari dan menjazmkan. Nah, ini dibaca ifta'ala yafta'ilu. Nah, yafta'ilu domirnya huwa. Kalau domirnya anta jadi tafta'ilu. Maka ini dibaca tattahimu. Nah, begitu. Tattahimu. Kalau lanya nahi menjazmkan fi'il mudhari, maka dibaca tattahim. Nah, begitu ya. Jadi tattahim fi'il mudhari yang dijazmkan oleh la dengan tanda jazmnya sukun, dengan fa'ilnya anta. Hu-nya domir mutasil, kalau nempel ke fi'il dia menjadi maf'ul bih. Oke Cing, atau izin guru sedang ngawas. Oh gitu ya Cing ya. Lagi ujian betul ya Cing ya. Oke, siap Cing atau. Jadi la tattahimhu. Janganlah engkau menuduh Allah. Nah, begitu ya. Kenapa kita bisa menuduh Allah? Karena apa yang kita lakukan itu tidak untuk Allah. Gitu. Ya. Ala nafsika. Ala huruf jar nafsi majrur yang dijerkan dengan kasroh wa huwa mudhof. Kaknya domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Janganlah engkau menuduh Allah atas yang menimpa dirimu. Gitu ya. Jadi ketika terjadi sesuatu pada diri kita dan sesuatu itu tidak cocok pada diri kita, kebanyakan dari kita adalah menuduh Allah. Padahal saya sholatnya udah rajin loh, gitu. Padahal saya puasanya rajin loh, gitu. Gus Rofik, alhamdulillah nih beliau hadir juga. Assalamualaikum Pak Yai, semoga sehat selalu. Terima kasih Gus, mudah-mudahan sehat selalu Gus. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Begitu ya Gus Rofik ya, masya Allah. Sehat selalu Gus ya. Jadi ketika menimpa sesuatu pada diri kita, kalimat menimpa itu konotasinya pasti nggak cocok ya Kang Dendo ya. Oke. Lalu kebanyakan orang itu menuduh Allah. Padahal aku sudah rajin sholat malamnya, begitu. Padahal aku sudah banyak mulai sodakohnya. Kenapa ya kok hal ini terjadi? Nah, begitu ya. Nah, kita belajar bahwa Allah yang lebih tahu daripada kita. Begitu Kang Dendo. Ya, Kang Akung ya. Bu Wiwin, siap Bu Wiwin, Masya Allah. Jadi, la tattahimhu ala nafsika. Begitu Cep Kiki. Nah, ini siapa nih? Mbak Yunian. SW. Assalamualaikum Yai. Izin derek ngawas. Monggo Mbak Yunian. Oke, Kang Akung hadir Pak Ustadz. Bu Wiwin siap nyimak. Masya Allah Pak Ahmad. Siap nyimak. Cep Kiki hadir. Sampai tangannya itu loh. Fokus nyimak Yai, siap. Nah itu. Jadi la tattahimhu ala nafsika. Janganlah engkau menuduh Allah atas apa yang menimpa pada dirimu. Begitu. Wa ala malika, dan atas yang menimpa hartamu. Begitu. Punya duit 1 juta Kang Akung, 100-an semua. Tiba-tiba pas dihitung ulang kurang 1. Ternyata yang 1 itu jatuh ketika menuju masjid mau sholat jamaah. Akhirnya pulang sholat jamaah nyariin, mondar mandir nyariin, tidak ketemu-ketemu. Dari waktu Isya sampai jam 10 malam, sampai itu HP pakai senter itu ya. Ternyata nggak ketemu juga. Ketemu Kang Dendo. Gitu. Kang Akung lagi nyari apa? Ini duit 100.000 hilang. Kata Kang Dendo, ini udah malam. Nih aku ganti 100.000. Kang Akung senang menerima 100.000. Udah pulang udah malam kata Kang Dendo. Begitu nyampe rumah dia balik lagi.
untuk nyari, coba kalau ketemu jadi 11 lembar. Nah, tidak boleh begitu kan, Kang Atung. Masya Allah ya. Jadi ketika menimpa sesuatu pada harta kita, pasti ada hikmahnya. Gitu. Makanya kita belajar melihat ke depan. Allah yang lebih tahu tentang diri kita daripada kita sendiri. Ya, makanya kita lanjut dulu ya. Jadi la tattahimhu ala nafsika wala malika wa ala waladika. Nah, ini wawunya atop, alanya huruf jar, waladi majrur yang dijerkan dengan kasroh wa huwa mudhof, kaknya domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Gus Rafiq alhamdulillah sehat Pak Yai. Mohon ikhlas ridhonya Pak Yai. Saya amalkan ilmunya alhamdulillah. Amin alhamdulillah. Mudah-mudahan Gus Rafiq selalu dalam keberkahan. Amin. Begitu juga yang menimpa anak kita. Ya. Kadang kita itu sudah memberikan nafkah dengan nafkah yang baik. Yang kita lakukan adalah hal-hal yang halal. Diberikannya kepada anak kita. Kenapa anak kita nggak soleh? Nah, misalkan begitu ya. Kita nggak boleh menuduh Allah. Ya. Itu tadi kita belajar sibuk apa yang kita lakukan itu lahu untuk Allah. Jadi tidak ada kecewa menghadapi apapun. Nah, ketika kita tidak kecewa menghadapi apapun karena apa yang kita lakukan itu untuk Allah, justru Allah akan memberikan kepada kita apa yang kita mau. Gitu. Jadi ketika kita diberi oleh Allah sesuatu yang tidak kita mau, itu bukti bahwa apa yang kita lakukan itu masih untuk yang lain gitu, bukan untuk Allah. Ya. Kita banting tulang dari pagi sampai sore, bahkan ada yang sore sampai malam, itu untuk anak kita. Kenapa tidak untuk Allah? Nah, begitu kan ya? Ya, kita melakukannya karena diwajibkan oleh Allah untuk memberikan nafkah kepada anak dan istri kita. Itu namanya untuk Allah. Dan kita ketika terjadi sesuatu yang ditampilkan oleh istri dan anak kita tidak sesuai dengan yang kita mau, kita tetap tidak menuduh Allah. Karena apa yang dilakukannya itu untuk Allah. Ya. Kita tidak cemberut ketika tampilan anak dan istri kita mengecewakan kita. Kita tetap sabar, gitu kan ya. Kita tetap tersenyum, subhanallah. Oke Pak Anton, husnudzon aja Gus, siap. Itu. Bahkan di sini bal. Nah, sebaliknya apa yang kita katakan kul. Nah, itu kul ini adalah fiil amar ya. Bal ini adalah huruf idrob. Apa itu huruf idrob? Huruf idrob itu membenahi kalimat sebelumnya. Ini loh yang benarnya. Begitu, itulah bal. Ya, jadi bal itu huruf idrob. Jadi huruf idrob itu fungsinya membenahi. Nah ini, membenahi kalimat yang sebelumnya. Jadi kalimat ini loh yang harus kita lakukan. Ini yang harus kita katakan. Jangan menuduh Allah. Kul. Nah itu, engkau katakanlah. Tuh, berarti kul ini adalah fi'il amar. Ya, dengan fa'ilnya anta. Engkau katakanlah. Robbi. Nah ini Robbi ini adalah munada. Ya. Oh bukan munada ya. Mubtada yang dirofakkan dengan doma dibaca kasroh untuk memudahkan kiroat wa huwa mudhof, ianya domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Robbi Tuhanku. Nah itu berarti butuh khobar, maka depannya dibaca khobar. Nah ini adalah isim tafdil ya. Ini isim tafdil a'lamu. Nah ini a'lamu adalah isim tafdil. Mancik masih tetap semangat mancik. Mancik Sunni ya, Masya Allah. Jadi a'lamu. Ini a'lamu adalah isim tafdil. Isim tafdil ya. A'lamu. Ya. Isim tafdil dibaca a'lamu. Mengikuti wazan af'alu. Ya. Akbaru. Asghoru. Afdolu. Jadi isim yang bermakna lebih. Jadi kalau a'lamu artinya lebih mengetahui.
Binya huruf cer, ianya domir mutasil sebagai majrur. Lebih mengetahui tentang diriku. Robbi, Tuhanku adalah. Oke, Mancik, terima kasih. Adalah lebih mengetahui bi tentang diriku. Kemudian di sini ada, waduh, kurang ke sini. Nah, bentar. Nah, minni. Minnya huruf cer, ianya domir mutasil sebagai majrur. Mr. Wawi, assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Sehat Mr. Wawi? Masya Allah. Oke, Mr. Wawi ya. Jadi minni, minnya huruf cer, ianya domir mutasil sebagai majrur. Daripada diriku sendiri. Tuh, coba lihat lagi. Jadi yang harus kita katakan itu, kul, engkau katakanlah, Robbi, Tuhanku, a'lamu, lebih mengetahui bi tentang diriku, minni, daripada diriku sendiri. Nah, begitu Bu Wiwin. Ya. Jadi ketika sesuatu menimpa diri kita yang tidak cocok ataupun yang cocok, nah begitu kan ya, maka kita tidak boleh menuduh Allah. Tidak boleh menuduh Allah. Justru yang kita lakukan itu adalah Tuhanku lebih mengetahui tentang diriku daripada diriku sendiri. Tuh, gitu. Contoh, ketika kita sudah memberikan nafkah yang baik kepada anak dan istri kita, lalu keduanya itu tidak menampilkan sesuatu yang kita mau, katakanlah, Robbi a'lamu bi minni. Begitu. Tuhanku lebih mengetahui tentang diriku daripada diriku sendiri. Nah, kadang kita itu merasa sombong, merasa sok lebih tahu daripada Allah. Makanya kita menuduh Allah. Gitu ya. Gus Rafiq, alhamdulillah Pak Yai, saya sangat mengerti cara Pak Yai mengupas kalimat-kalimatnya. Masya Allah. Subhanallah, terima kasih Gus. Gitu. Pak Anton betul gitu. Pak Supri, alhamdulillah nih beliau hadir nih Pak Supri. Dari mana nih Pak Supri? Masya Allah. Masya Allah Pak Supri, ternyata Pak Supri hadir juga. Ya, coba perhatikan baik-baik ya. Jadi kadang kita itu menuduh Allah. Pak Supri, assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Gus Rafiq, sama-sama Pak Yai. Pak Haji Mamat gimana Pak Haji? Tetap standby Pak Haji? Di depan kolam apa di ruang lain? Pak Nur Yasin. Waalaikumsalam Pak Supri. Masya Allah. Oke. Lanjut ya. Bisa dipahami tadi? Ya. Kita kadang-kadang itu, bahwa nyebutnya malah qadarullah. Begitu ya? Ya. Mau ngaji tiba-tiba pulsanya habis. Begitu kan ya? Mau beli males gitu kan? Akhirnya nggak ngaji. Malah jawabnya qadarullah. Ya, cobalah kita jangan menuduh Allah ya. Kita belajar mengucapkannya hal yang diajarkan oleh Fathur Rabbani. Begitu Cap Kiki. Apa yang diajarkannya? Robbi a'lamu bi minni. Begitu ya. Pak Haji Mamat hadir sender. Kang Deddy Rustandi, Aba Oji Damang, Masya Allah. Gus Pak Yai, mohon maaf tinggal di mana Pak Yai? Oke, kalau tinggalnya Gus Rafiq boleh menghubungi admin sebab tidak boleh menyebutkan tempat. Begitu Gus ya. Oke, time iswar padahal ada hak ikhtiar ya Ustadz. Nah, yang tadi time istaghil gitu. Ya, udah ketemu belum tem? Coba halaman berapa coba? Yang tadi, yang tem iswar bilang itu halaman 80 sekian. Coba itunya majelisnya berapa?
Khairul Badri, assalamualaikum. Abawaji, alhamdulillah Kang Dedi. Gitu. Ya. Jadi penyebabnya satu. Ketika kita melakukan sesuatu bukan untuk Allah. Ya, kita mencari nafkah, kita hanya bilang untuk anak istri. Sehingga ketika anak istri kita tidak menampilkan sesuatu yang kita mau, kita jadi marah-marah. Tidak ridho dengan ketetapan Allah. Begitu. Begitu Gus, insya Allah Gus. Mbak Nur Asia, ketinggalan. Ketinggalan mulu nih. Waduh, dari mana Mbak Nur? Masya Allah. Itu ya. Jadi, kalau yang kita lakukan itu, yang kita sibuk itu untuk Allah, maka ketetapan Allah pun kita terima. Gitu. Karena kita untuk yang lain, sehingga ketika Allah tetapkan, ya kita jadi tidak ridho ketika tidak sesuai dengan yang kita mau. Kita bisa marah-marah, kita bisa cemberut, kita bisa kehilangan semangat. Kenapa? Yang kita mau tidak mendapatinya. Kenapa? Karena kitanya itu loh. Kitanya itu yang kita lakukan tidak untuk Allah. Begitu. Jelas ya? Masya Allah. Begitu. Mudah-mudahan kita sekarang belajar apa yang kita lakukan selama ini untuk Allah. Coba kita buka. Kita buka hati untuk apa yang kita lakukan itu untuk Allah. Kita kerja keras banting tulang untuk mencari uang. Oke, Bu Iwin halaman 186. Oh gitu Bu. 186 ya Bu ya, coba nih ya. Kalau kita tahu, kita jelaskan itu lebih enak lagi. 186 ya. Ustadz Azhari masih? Masih Ustadz Azhari. Pak Haji Muhammad. Pak Haji Muhammad tuh minta nomor WA Kang siapa ya? Time Isper ya. Halaman 186. Yang mana Bu? Istagil, bukan itu. Bukan ini Bu. Bukan ya. Istagilnya bukan yang biislahika bukan ya. Istagilnya itu bil amali lahu. Nah, mana nih? Ayo. Bil amali lahu. Oke, nantilah ya. Mudah-mudahan nanti saya ketemu. Gitu. Nah, ini kalau saya tulis begini mungkin ya. Nah, ini. Nah, ini istagil bil amali lahu begitu. Jadi pertamanya adalah salim nafsaka. Nah, ini. Iya, siap Bu Wiwi. Ya. Jadi salim nafsaka. Salim ini fi'il amar ya. Nafsa ini maf'ul bi yang dinasabkan dengan fathah wa huwa mudhof. Kaknya domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Engkau pasrahkan dirimu. Jadi kita jangan sombong. Kita jangan ego. Begitu. Jadi kita serahkan diri kita untuk Allah. Apa maksudnya? Kita belajar mengikuti wahyu, jangan mengikuti nafsu. Itu namanya salim nafsaka. Lalu ditandai dengan wakalamaka. Nah, dan kau pasrahkan kalam-kalamu, ucapanmu itu loh, gitu kan? Ya, jangan menunjukkan ucapan-ucapan orang sombong. Begitu. Sok tahu daripada Allah. Makanya di sini berikutnya wajami'a ahwalika ila qadrihi. Gitu. Saya perkecil. Wajami'a ahwalika ila qadrihi. Dan serahkan seluruh keadaanmu kepada takdirnya. Begitu. Jadi apapun yang terjadi pada diri kita, itu namanya jami'a ahwalika. Seluruh keadaanmu, keadaan cocok ataupun tidak cocok, ila qadrihi, kepada takdir Allah. Bahwa semuanya itu sudah ditetapkan oleh Allah. Ya, kalau itu berupa musibah, musibah itu fa'il, pelaku. Ya, iza asobat
hum musibatun. Nah itu musibatun itu adalah fa'il. Apabila musibah telah datang kepadamu. Idza asobat hum musibatun. Jadi musibah itu yang datang kepada kita. Kenapa musibah itu datang kepada kita? Karena diundang oleh kita. Bentar ya, ini verifikasi dulu. Pilih dua objek yang bentuknya sama. Nah, berarti ini. Konfirmasi. Nah, alhamdulillah benar ya. Jadi, seluruh keadaanmu, serahkan seluruh keadaanmu kepada ketetapan Allah. Bahwa ini adalah ketetapan Allah. Begitu. Dan ketika menimpa pada diri kita, itu sudah ditetapkan oleh Allah. Ketetapan Allah itu tidak mendadak ya, awas ya. Tidak mendadak. Karena kita yang menginginkan. Contoh, ketika kita dapat musibah, musibahlah yang datang kepada kita. Kenapa musibah itu datang kepada kita? Karena diundang oleh kita. Lah, ngundangnya gimana? Ketika kita melakukan maksiat, maka itu artinya mengundang musibah. Kapan, entah kapan pasti datang. Begitu, Pak Sabarsa masih hadir. Cep Kiki masih Cep. Masya Allah, Pak Barudin. Gitu. Jadi musibahlah yang datang kepada kita dan itu diundang oleh kita. Ya, Kang Deddy Rustani maaf Pak Yai jadi repot cari gara-gara aku nanyain kitab. Enggak apa-apa, memang dari Fathur Rabbani. Gitu, ya. Nyambung ya. Jadi seluruh keadaan kita serahkan kepada ketetapan Allah. Dan itu semua terjadi karena diundang oleh kita. Ya. Diundang oleh kita. Makanya sekarang kita sibukkan ini. Wa istagil bil amali lahu. Istagil ini adalah fi'il amar. Fa'ilnya anta, binya huruf cer, ala amali majrur yang dijerkan dengan kasroh. Lah huruf cer, hu-nya domir mutasil sebagai majrur. Ini hu-nya itu kembali kepada Allah. Wazir Allah. Kita yang undang musibah kita sendiri. Betul. Betul Pak. Ya. Ketika kita berbuat maksiat, berarti kita mengundang musibah. Kapan tak kapan itu pasti datang. Kecuali kita taubat. Segera. Makanya bertobat itu sari'u ila magfiratin. Sari'u. Bersegeralah. Jadi ketika kita melakukan maksiat, segera bertobat. Agar musibah itu tidak datang. Begitu. Ya. Babaji, kalau keterangan di kitab ini dipahami oleh caleg yang nggak jadi anggota dewan. Nggak ada yang stres. Masya Allah Babaji. Lah ya itu Pak. Ya. Makanya istagil bil amali lahu. Nah kalau caleg itu yang dilakukannya untuk Allah apa untuk dirinya. Gitu kan. Yang pegang keputusan itu Allah. Kalau kita berbuat sesuatu, kita sibuk dengan atau untuk Allah, apapun ketetapan Allah pasti kita terima. Karena kita sibuknya untuk diri kita, untuk kepentingan kita. Ketika Allah beri yang berbeda dengan keinginan kita, muncullah kekecewaan. Begitu. Nah, hidup kita itu bukan karena kehendak kita. Hidup kita ini kehendak Allah. Gitu. Kalau hidup ini kehendak kita, semuanya cocok, Pak. Dibawa dagang ya, untung, dibawa nyaleg ya jadi. Begitu kan? Tapi ketetapannya ada di sisi Allah. Makanya, kul engkau katakanlah Robbi. Nah itu tadi. Tuhanku a'lamu bi minni. Itu, kita baca itu. Ya. Jangan qadarullah. Bukan nggak boleh, sebenarnya kurang tepat. Ya. Jadi yang tepat adalah kul engkau katakanlah Robbi a'lamu bi minni. Gitu. Tuhanku lebih mengetahui tentang diriku daripada diriku sendiri. Nah, apa yang kita lakukan? Kita lebih tahu daripada Allah. Itu yang kita lakukan.
kita lebih tahu dari Allah. Makanya sombong. Dan siapa yang sombong itu? La yatakabbaru illa jahilun billahi azza wa jalla. Nah itu. Siapa orang yang sombong itu? La yatakabbaru. Tidak akan sombong. Illa. Kecuali jahilun billahi azza wa jalla. Orang yang tidak mengenal Allah. Jadi orang yang tidak mengenal Allah lah yang sombong. Jadi kalau kita mengenal Allah tidak akan terjadi sombong. Ketika ketetapan ilmu itu menimpa kepada diri kita dan ketetapan itu tidak cocok dengan yang kita mau, kita akan mengatakan Robbi a'lamu bi minni. Nah, sebaiknya kita ganti, jangan qadarullah. Begitu ya. Jadi Tuhanku lebih mengetahui tentang diriku daripada diriku sendiri. Nah, begitu Mbak Ayu. Masya Allah. Mbak Ayu, Allahumma apa ini? In lam ta'falbi mauridu apa dia? Fasbini ala ma turidu. Masya Allah. Saya kalau bacanya Latin malah bacanya bingung Mbak Ayu. Masya Allah. Nah begitu ya. Babaji kalau pakai bahasa Betawi ya terserah Allah aja deh. Setelah taat ame Allah gitu kali ya. Orang yang taat itu yang akan dicukupi oleh Allah Babaji. Ya. Resep hidup di dunia itu sebenarnya sederhana. Ikuti apa yang diperintah, jauhi apa yang dilarang. Maka kita akan dicukupi oleh Allah. Sebetulnya resepnya mudah ya. Cuman itu ada anak-anak iblis itu yang selalu yuzayyinu. Dia selalu menghias. Itu Pak Rofi, assalamualaikum, maaf telat. Masya Allah Pak Rofi, sehat selalu Pak Rofi ya, walaupun telat tapi hadir alhamdulillah. Ya Pak Anton, simple begitu Pak Anton. Kalau kita ingin dicukupi kehidupan kita oleh Allah, cukup satu syaratnya, taat. Gitu. Ya, kerjakan perintahnya, jauhi larangannya. Gitu. Wal akibatu lil muttaqin. Ya, cerita yang baik adalah milik orang yang bertakwa. Itu cerita yang baik yang pasti dimiliki oleh orang yang bertakwa. Pak Aling Arloji, assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam Pak Aling. Mudah-mudahan Pak Aling sehat selalu. Berkah Pak Aling ya, Masya Allah. Sehat selalu Pak Aling. Ya. Gitu ya. Oke, ini kalimatnya ya. Mudah-mudahan kita ketemu nih time iswar ya tadi ya. Jadi ini serahkan dirimu, jangan sombong. Itu. Kita kadang sok lebih tahu begitu. Walaupun ditinggal meninggal anak ya Pak Ustadz. Iya. Gitu. Ini Bu Un ini. Ya Bu Un ya. Walaupun ditinggal anak. Semuanya adalah Allah yang lebih tahu. Begitu. Pak Teguh, assalamualaikum, sehat selalu Ustadz. Masya Allah, waalaikumsalam Pak Teguh. Kemana aja nih Pak Teguh nih, Masya Allah baru muncul nih. Nih Pak Haji Mamat, Pak Teguh hadir nih. Masya Allah, begitu. Ya, makanya kita coba belajar istagil gitu. Pak Hadi Waluyo mana nih Pak Hadi? Jangan-jangan nundutan ini Pak Haji nih. Pak Hadi Waluyo tidur nih, jangan-jangan tidur kan nih Pak Hadi? Masya Allah. Mbak Malia juga hadir ternyata. Alhamdulillah, Babaji emang anak iblis pada bangor ya. Gitu Babaji ya. Bangor itu anak iblis itu ya. Masya Allah. Pak Rey, Masya Allah. Diberi kehendak. Allah menetapkan yang kita kehendaki. Konsekuensi kita yang tanggung. Yang tanggung. Oke Kang Akung, Badi Waluyo ada Pak Yai selalu nyimak, Masya Allah. Pak Ahmad Rifai mantul adem Yai, Masya Allah. Oke lanjut ya, kita lanjut. Gitu.
Jadi ayolah kita belajar mengucapkan Robbi a'lamu bi minni. Itu yang diajarkan oleh Fathur Rabbani ya. Oke, mana tadi kalimatnya? Nah, ini. Ya. Mbak Malia sambil ngajar, Masya Allah. Siap Mbak Malia, Masya Allah. Mudah-mudahan barokah Mbak Malia. Nah, saya gedein lagi ya. Nah, ini. Ini yang kita harus baca ya. Makanya di sini ada bal. Nah, bal itu tadi huruf idrob. Jadi membenahi kalimat sebelumnya. Ini loh yang benernya. Begitu maksudnya. Kul, engkau katakanlah, Robbi Tuhanku a'lamu lebih mengetahui. Ini isim tafdil ya. Sebagai khobar daripada Robbi. Tuhanku lebih mengetahui bi tentang diriku. Minni daripada diriku sendiri. Ya, bisa kan? Jadi kita hidupnya tidak akan menuduh Allah. Nah gitu. Mas Duki belajar-belajar dan selalu belajar Ustadz. Siap. Oke. Berikutnya. Faiza dumta ala zalika. Nah ini. Ja'atka lazzatur ridho wal muwafaqah. Boleh wal muwafaqati. Nah ini perhatikan baik-baik. Faiza dumta ala zalika. Nah, ini fa-nya adalah istiqnab. Izanya dzaraf bimakna syarat. Dumta ini akhwatnya kana. Jadi isim dumtanya itu isim damaknya adalah anta. Apabila engkau senantiasa, nah begitu kan ya. Ala zalika, ala huruf jar, zalika isim isyarah sebagai majrur. Ya. Ala zalika ini adalah khobar dari dama. Ya. Mbak Ayu, Masya Allah. Oh, Masya Allah. Siap Mbak Ayu. Subhanallah. Ini yang dulu saya ajarkan ya Mbak Ayu ya. Oke, Allahumma in. Apa ini? In kum taf'al. Kayak ada yang ketinggalan nih. Ada yang enggak mungkin inkum. Mbak Ayu. Kayaknya ada yang salah ketik Mbak Ayu. Taf'al bima uridu fasabbir ni alamat uridu. In lam bukan kum. Lam Mbak Ayu. Ya. Allahumma illam taf'al bi itu Mbak Ayu. Iya, in lam sip. Oke, iya benar Mbak Ayu ya. Iya, itu yang kemarin itu ya Mbak Ayu ya. Masya Mbak Ayu masih ingat. Subhanallah. Ya, Wazir, Masya Allah, luar biasa ini ya, jamaah kita masih ingat ya. Jadi, idza dumta ala zalika. Nah, jadi, apabila engkau senantiasa ala zalika, atas hal itu, hal itunya apa? Setiap kejadian demi kejadian, kita tidak menuduh Allah. Bahkan kita selalu mengatakan, kul, Robbi a'lamu bi minni. Itu namanya idza dumta ala zalika. Apa yang terjadi? Ja'atka. Ja'at ini fi'il madi. Ya. Domirnya hiya belum bisa menjadi fa'il, maka isim di depannya menjadi fa'il. Ladzatu. Nah, ini dibaca rofa itu karena fa'il. Wa huwa mudhof. Ar-ridho mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasroh muqaddar. Baru ka ini yang tadi kelewat adalah ka domir mutasil, kalau nempel ke fi'il dia menjadi maf'ul bih muqaddam. Ja'atka ladzatur ridho wal muwafaqati. Wawunya atop, al muwafaqati ma'tuf dari ma'tuf alaihnya ar-ridho. Ya, maka kalau kita baca ja'atka ladzatur ridho wal muwafaqati, ini adalah jawab idza. Ingat, kalau idza itu banyak yang bisa. Berarti kita pun harus bisa. Karena kalimatnya menggunakan idza. Ya, jadi kalau idza ini banyak yang bisa. Maka ketika engkau senantiasa atas hal itu, hal itunya selalu mengatakan ketika terjadi sesuatu pada diri kita adalah Robbi a'lamu bi minni, ja'atka. Pasti datang kepadamu. Apa yang datang kepadamu? Lazzatur ridho, kenikmatan ridho.
wal muwafaqah, dan setuju. Jadi apa yang menimpa pada diri kita terasa nikmat karena ridho dan setuju. Gitu. Apa yang menimpa pada diri kita itu? Maka kenikmatan ridho dan kenikmatan setuju itu pasti datang kepadamu. Kalau kita mengucapkan hal yang tadi. Ya. Jadi ketika ditimpa apapun, selalu mengatakan Robbi a'lamu bi minni. Nah, maka nikmatnya ridho, nikmatnya setuju dengan ketetapan Allah itu pasti datang kepadamu. Nah, ketika itu terjadi pada diri kita, apa yang terjadi? Begitu. Apa yang Allah lakukan? Subhanallah, ini perlu dipahami baik-baik. Fatadhabul afatu bi usuliha wa furu'iha. Subhanallah. Itu. Ini fa-nya adalah atop. Ya. Fa-nya atop. Tadhabu ini fi'il mudhari. Fa'ilnya al-afatu. Al-afat itu bencana. Sesuatu yang menimpa pada diri kita yang tidak kita sukai. Itu afat. Bi usuliha. Binya huruf jar, usuli majrur, wa huwa mudhaf. Haknya domir mutasil sebagai mudhaf ilaih. Haknya kembali ke al-afat. Wa furu'iha. Wawunya atau furu'i ma'tuf dari ma'tuf alainya usuli. Wa huwa mudhaf. Ha domir mutasil sebagai mudhaf ilaih. Jadi sesuatu yang menimpa pada diri kita yang tidak cocok, bencana dan lain sebagainya, ini namanya al-afat. Itu lenyap. Tidak hanya lenyap begitu saja, bi usuliha wa furu'iha. Dengan akar-akarnya dan cabang-cabangnya. Subhanallah. Tuh. Jadi kita belajar mengatakan Robbi a'lamu bi minni. Maka kenikmatan ridho dan setuju dengan ketetapan Allah itu pasti datang kepada kita. Dan nantinya, ini fa-nya adalah atop ya, jadi cepat prosesnya. Nantinya al-afat, bencana, sesuatu yang tidak cocok yang menimpa kita itu akan lenyap dengan akar-akarnya dan cabang-cabangnya. Subhanallah. Itu. Ya, mudah-mudahan kita belajar ya. Belajar apa yang kita lakukan itu hanya untuk Allah. Dan jangan menuduh Allah. Ingat itu. La tattahimhu ala nafsika wa ala malika wa ala waladika. Tadi Bu Uun menanyakan kalau ditinggal anaknya ini ala waladika. Begitu Mbak Uun. Kang Aku, Masya Allah. Begitu Kang Aku. Ya. Ini. Makanya kita belajar menerima. Ya. Ganti kalimatnya dengan Qul Robbi a'lamu bi minni. Ya. Oke. Jadi ganti qadarullahnya menjadi Robbi a'lamu bi minni. Begitu ya Teteh. Ngiring nyimak Pak Ustadz. Monggo Teteh, mudah-mudahan Teteh bisa istiqomah. Begitu ya. Bisa dipahami ya? Masya Allah. Mudah-mudahan bisa dipahami. Pak Hamid, masih semangat Pak Hamid. 60. Ustadz Azhari sampai selesai. Masya Allah. Pak Haji Mamat, Bu Wiwin, Masya Allah. Muhammad Abdian. Salam dari Palu, Sulteng Ustadz. Siap, waalaikumsalam warahmatullahi. Mudah-mudahan Pak Ahmad Abian istiqomah ya, Masya Allah. Begitulah kira-kira ya. Mudah-mudahan sekarang apa yang kita lakukan, istagil bil amalilahu. Begitu. Cing Ato sambil ngawas, Masya Allah. Insya Allah ya Cing Ato, walaupun sambil ngawas dapat ilmu insya Allah. Ustadz Azhari, terima kasih Pak Ustadz. Nyambil bertugas, Masya Allah. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan berkah tugasnya Ustadz Azhari ya. Pak Muhammad Abian, iya amin Tad, insya Allah. Bapak Haji Jakarta masih nyimak ya, Masya Allah. Pak Diwaluya gimana nih, masih?
Ustadz Rosmat, alhamdulillah ini beliau hadir. Gimana Ustadz, sehat selalu ya? Masya Allah. Sepertinya kangen ini, lama enggak nyapa beliau ini. Mudah-mudahan berkah selalu. Syukron jazilan Ustadz. Oke Pak Rofi, Robi a'lamu bi minni. Masya Allah. Oke. Kitabnya apa ini Ustadz? Kitabnya Fathur Rabbani. Cap Kiki alhamdulillah. Meresep kahartos. Masya Allah. Siap Cap Kiki ya, Masya Allah. Pak Diwaluya masih yai, Masya Allah. Pak Muhammad Abian, ini namanya Muhammad Abian. Siap Pak Muhammad Abian, yang mudah-mudahan istiqomah ya. Awazir, alhamdulillah. Babe sambil nyetir di kecepatan, waduh hati-hati be, Masya Allah Babe. Hati-hati be, tapi insya Allah barokah be ya. Babe semangat terus be, sambil nyetir sambil ngaji subhanallah, Allahu Akbar. Pak Haji Mamat tuh laporan tuh Babe itu subhanallah itu sambil nyetir sambil ngaji ya, Masya Allah. Pak Siron alhamdulillah masih nyimak juga nih, Masya Allah. SK cek kancil, oke. Ternyata hadir Pak Bagio, alhamdulillah terima kasih Ustadz. Gimana Pak Bagio, bersandar? Sambil nyetir di, aduh kelewat lagi nih Babe, Masya Allah. Luar biasa nih Pak Idin Rudiansa, terima kasih. Pak Tabrani juga. Pak Azhar Abdullah, oke. Kemudian Mbak Uti, siap Mbak Uti, Masya Allah. Sambil nyari, apa nih, nafakoh. Banur Asia, Babaji, saya juga dari Betawi, Duren Sawit. Oh, Babaji tuh ya. Ternyata dari Duren Sawit ada temannya, alhamdulillah ya, mudah-mudahan dipertemukan oleh Allah sebagai ajang silaturahmi. Amin. Umu Isan, terima kasih ilmunya barokah. Alhamdulillah. Umu ya, Hajais, Haja Hani mana nih? Bu Haji Hani mana nih? Kok belum kelihatan nih? Bu Wiwin Hidayati, hatur nuhun Pak Ustadz. Pak Teja, assalamualaikum, salam kenal, ikut nyimak Ustadz. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan Pak Teja istiqomah ya. Bu Ani, terima kasih Pak Yai ilmunya. Gimana Bu Ani? Kang Akung, alhamdulillah terima kasih Ustadz. Mbak Nur, Pak Nur Yasin Arlan, Pak Teja, waalaikumsalam. Pak Tab, maaf Ustadz, kalimat Robbi itu munada, bukan munada, tetapi mubtada. Mubtada patam, mubtada yang dirofakan dengan doma dibaca kasroh untuk memudahkan kiroah. Oke. Babaji usul yai, gimana kalau santri TikTok ini? Waduh, kelewat. Kelewat Babaji, diulang lagi boleh. Pak Re, sehat terus yai, amin. Pak Re, mudah-mudahan Pak Re juga sehat selalu ya. Pak Re ini mau nikah nih, Masya Allah, Sukabumi ya. Mbak Erlina Siti, jazakallah ahsanal jaza, Masya Allah. Pak Diwalu ya, alhamdulillah, semoga barokah ilmunya. Kita doa dulu ya, kita hari ini cukup dulu, insya Allah besok kita lanjutkan ya. Besok kita lanjutkan. Mancik Sunni, rofaknya dengan doma in. Rofaknya itu tetap dengan doma, cuman dibaca kasro untuk memudahkan kiroah wa mudof. Ianya domir mutasil sebagai mudof ilaih, begitu Pak Tam. Ya. Oke Mbak Erlina udah penuh Pak Ustadz, Masya Allah. Kalau malam dicas Mbak Erlina, Masya Allah. Ya, tapi alhamdulillah ya, untung HP bocilnya ada, Masya Allah. Ahmad Azhari, terima kasih Pak Ustadz. Siap Ustadz Azhari ya, mudah-mudahan istiqomah berkah. Pak Anton, kalau malam jam berapa Gus? Nah itu malamnya belum ya, karena saya penuh jadwal malamnya. Jangan lupa upload di YouTube, siap. Siap Pak Azhar, apa namanya, Azhar Abdullah. Oke. Suka lupa. Kalau apa ini jam berapa? Aduh kelewat. Mbak Yunian. Pak Rudi, terima kasih Pak Rudi. Masuk dari tadi nih Pak Rudi nggak saya sapa nih pada beliau hadir. Pak Rudi sehat selalu Pak Rudi ya. Nah beliau ini istiqomah, alhamdulillah Pak Rudi ini. Kang Dedi di Antos tuh penutupnya. Siap Kang Dedi. Pancasona 150. YouTube-nya apa ya? YouTube-nya MT Baris. MT hurufnya besar, titik, kemudian B-nya besar, AA 2, AA-nya ya. Huruf A-nya 2, RI Z. Gitu. MT Baris begitu. Ya, monggo di subscribe ya. Insya Allah ini diupload nanti. Kang Akung, oke. Selasa, aduh, apa nih Kang Akung tadi? Aba Oji atau Nuwun?
Pak Haji Mamat mana nih Pak Haji nih? Sekarang Pak Ustadz ngajinya, aduh kelewat. Nah ini dia Pak Sabarsa nih, MT Baris. Pak Haji Mamat, Babaji, Haji Mamat. Ini mohon japri ya Pak. Oke nih, Babaji ini nomornya. Mohon di subscribe. Subscribe. Screenshot. Pak Rofi, Babaji, aku juga pengen ketemu sama Yai. Masya Allah. Monggo dikondisikan tuh sama Pak Haji Mamat tuh, Masya Allah. Pak Rofi, subhanallah. Sehat selalu Pak Rofi ya, Masya Allah. Pak Rofi ini luar biasa beliau nih. Hari ini buka ya Pak Rofi ya, besok kita puasa lagi, Masya Allah. Pak Rofi juga Dawud, Alhamdulillah. Kang Akung, Pak Ahmad Rifai, syukran ya Iku. Semoga makin sejahtera. Amin. Oke, Bu Uun, sekarang Pak Ustadz ngajinya siang jadi setengah. Oh gitu ya. Iya, nih sebentar nih saya lagi beresin waktunya dulu Bu Un ya, mau kembali lagi di pagi gitu kan. Cuman nih paginya masih banyak yang diurus dulu gitu ya. Dan mudah-mudahan nanti ketemu lagi. Bu Maisaran aja terima kasih atas ilmunya. Kita doa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Malam lagi Gus. Oh, iya nih Pak Anton. Waktu malamnya belum ada nih ya. Mbak Erlina oke, Pak Rudi, Cep Kiki, amin. Oke, semuanya ya. Mbak Malia juga nih Mbak Malia, Masya Allah Mbak Malia ternyata hadir Mbak Malia. Sehat selalu Mbak Malia ya. Nok Musna, oke Pak Idin, amin. Munadi Akhirah mana nih? Bu Mai, alhamdulillah. Nah Bu Mai, itu Bu Mai. Coba nanti kalau di YouTube Bu Mai diulang ya. Ngaji hari ini, insya Allah mudah-mudahan Bu Mai tetap tegar. Begitu Bu Mai. Siap Bu Mai ya. Pak Haji Mamat, Pak Haji Mamat, mohon japri ya Pak. Oke. Bu Kirana, terima kasih ilmunya ya. Pak Munif, oke. Pak Rey, barokallah ilmunya. Oke Pak Munif, terima kasih. Pak Husen Abdullah ini. Masya Allah lama nih saya baru sapa nih Pak Husen. Sehat selalu Pak Husen ya. Bu Mei amin insya Allah Pak Ustadz. Itu dong, tetap tegar. Pak Sabar, alhamdulillah matur sembah zuwun ilmunya yaiku. Oke. Kalau udah setengah ngajinya Bu Un pergi ke majelis yang dekat rumah. Oh gitu Bu Un. Mudah-mudahan berkah Bu Un ya. Pak Siron Hatunun Pak Ustadz mohon undur diri. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Nur Yasin Arlan. Amin. Pak Husen Abdul Wahid. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Pak Husen ya. Dan Pak Husen sehat selalu. Saya tutup dulu. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya mau siap-siap ada pengajian offline ya. Mancik Suni, waalaikumsalam. Oke, Pak Ray, waalaikumsalam warahmatullah. Mbak Erlina Siti, waalaikumsalam warahmatullah. Pak Nur Yasin, waalaikumsalam. Nok Musna, waalaikumsalam. Mbak Uti, waalaikumsalam. Gimana Mbak Uti, sehat selalu ya. Pak Nur Yasin, waalaikumsalam. Pak Ray. Dan Pancasona, waalaikumsalam. Cukup ya, hari ini saya tutup dulu. Insya Allah kita lanjut besok ya. Nah, tetap semangat. Mbak Uti, amin Yai. Tukang bubur, waalaikumsalam, Masya Allah tukang bubur sehat selalu ya. Pak Tabrani juga hatur nuhun, Pak Re, Pak Yai jangan lupa titip doa lancar nikah siap, siap ya. Oke, mudah-mudahan dilancarkan. Bu Iwin, terima kasih. Tukang bubur, amin. Oke, saya tutup dulu ya. Insya Allah besok ketemu lagi.